Halo semuanya, perkenalkan saya Calvin dengan NIM 22055311140 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang fase-fase dan transformasi fase sistem besi karbon sebagai tugas dari mata kuliah pengetahuan material teknik yang diajarkan oleh Profesor Dr. Cokorde Gedeni Tirtanindya, STMT. Adapun buku yang saya gunakan sebagai referensi untuk presentasi kali ini adalah buku Science of Engineering Materials Volume 2, karya Manas Chanda. Semua gambar dan penjelasan yang ada saya kutip langsung dari buku ini dengan saya terjemahkan terlebih dahulu. 3 topik utama yang akan saya bahas dalam video kali ini itu perkenalan terhadap topik, diagram kesetimbangan besi dan diagram besi karbida, dan diagram 3T, Time Temperature Transformations, atau diagram transformasi waktu suhu. Sistem besi karbon sangat penting dalam dunia teknik karena karbon memiliki peran yang penting dalam proses penlakuan panas besi. Karena dapat memperluas rentang suhu di mana fase austenit stabil. Kadar karbon yang tinggi menurunkan suhu yang dibutuhkan untuk besi bertransformasi ke fase austenit. Istilah lebih tepat untuk menyebut sistem besi karbon adalah besi-besi karbida. Fase besi karbida sebenarnya bukanlah fase yang setimbang. Fase ini sebenarnya merupakan fase yang metastabil. Namun proses dekomposisinya ke fase stabil besi dan grafit memakan waktu yang sangat lama. Bahkan pada suhu 700 derajat Celcius pun membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai terbentuknya grafit. Maka itu, untuk kemudahan bersama, besi karbida bisa dianggap sebagai fase yang seimbang. Hubungan fase untuk sistem besi-besi karbida yang ada biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kadar karbon. Diagram yang ditunjukkan di sini sebenarnya bukan merupakan diagram yang sangat lengkap, karena hanya menunjukkan diagram untuk kadar karbon di bawah 6,69% yang disebut cemented. Bagian diagram yang kadar karbon di atas 6,69% jarang digunakan secara umum atau secara komersial, sehingga biasanya tidak diacuhkan. Seringkali diagram seperti ini dibagi menjadi 2 bagian besar, di mana alloy yang mengandung kadar karbon di bawah 2% disebut baja, dan sebaliknya yang mengandung karbon di atas 2% disebut besi cor. Baja kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian, di mana hypoeutectoid merupakan sebutan untuk kadar karbon antara 0,08% sampai 0,77%, dan hipereutectoid merupakan sebutan untuk kadar karbon di atas antara 0,77% sampai 2%. Kadar karbon di bawah 0,08% dianggap sebagai besi murni. Garis ABCD merupakan garis liquidus, yang berarti di atas garis ini hanya ada fase dari besi yang mengandung karbon. Garis AFGH merupakan garis solidus, yang artinya di bawah garis ini semua besi dan karbon berada dalam bentuk padat. Diagram besi-besi karbida ini memiliki 3 garis horizontal, yaitu EFB, GCH, dan JKL, yang masing-masing menunjukkan reaksi isotermal yang melibatkan 3 fase sekaligus dan terjadi pada titik invarian. 3 titik itu adalah reaksi pertama, yaitu reaksi peritektik pada titik F, di mana fase liquid yang mengandung 0,5% karbon dan fase delta yang mengandung 0,08% karbon akan bertransformasi ke fase gamma dengan kadar karbon 0,18%. Dan sebaliknya jika dipanaskan, fase gamma akan berubah menjadi liquid dan delta. Reaksi kedua adalah reaksi eutektik pada titik C, di mana liquid yang mengandung 4,3% karbon akan bertransformasi menjadi campuran austenit atau besi gamma dengan kadar karbon 2,11%, dan cemented atau Fe3C yang mengandung 6,69% yang disebut sebagai ledeburit ketika didinginkan. Reaksi ketiga adalah reaksi eutektoid pada titik K, di mana besi gamma bertransformasi menjadi perlit atau campuran antara besi alfa atau ferrit dengan cemented. Selanjutnya kita membahas aturan Lever. Aturan Lever adalah aturan yang digunakan untuk menghitung fraksi mol atau fraksi massa pada setiap diagram kesetimbangan fase sistem 2 komponen. Aturan ini ditunjukkan dengan rumus seperti pada gambaran di atas, di mana W alfa adalah fraksi massa fase alfa,
WB merupakan fraksi massa elemen B pada campuran. W alfa B merupakan fraksi massa elemen B pada fase alfa. Dan W beta B merupakan fraksi massa elemen B pada fase beta. Sebagai contoh, kita menghitung presentasi ferrit dan cementit pada campuran perlit dengan mengaplikasikan aturan lever pada garis JKL. Perhitungannya menjadi seperti yang ada di gambar di bawah ini, di mana kita menghitung persen ferrit dengan 6,69% dikurang 0,77 per 6,69 dikurang 0,0218 dikali 100%, yang hasilnya 88,78%. Itu adalah persentase ferrit. Dan untuk menghitung persentase cementit, tinggal mengurangi 100% dikurangi persentase ferrit 88,78%, dan hasilnya 11,22%. Berikut kita akan membahas tentang diagram triple T atau time temperature transformations. Karakteristik bentuk C pada diagram dapat dijelaskan dengan jumlah nukleasi dan pertumbuhan perlit yang terjadi pada saat transformasi. Dua faktor yang mengendalikannya adalah undercooling dan difusi karbon. TS adalah waktu yang dibutuhkan sampai nukleasi terjadi, dan TF adalah waktu yang dibutuhkan sampai transformasi selesai. Setelah membahas transformasi austenit ke perlit yang terjadi pada suhu di atas 550 derajat Celcius, sekarang waktunya kita membahas dua reaksi austenit lainnya, yaitu reaksi austenit ke bainit dan austenit ke martensite. Pada suhu antara 230 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius, transformasi isotermal baja eutektoid membentuk formasi baru yang memiliki motif gelap, yang merupakan campuran dari ferrit dan karbida, yang diberi nama bainit. Karena ukuran partikel yang sangat kecil dan bahkan jauh lebih kecil dari partikel perlit, struktur bainit menjadi tidak terlihat ketika diobservasi dengan mikroskop optik. Namun jika kita mengobservasinya dengan pada bagian metalografi, maka akan didapati struktur bainit yang berbentuk seperti bulu ayam atau jarum, tergantung pada suhu ketika bainit itu terbentuk. Jika sampel baja eutektoid dinginkan dengan sangat cepat sampai suhu di bawah 230 derajat Celcius dengan struktur yang masih bersifat austenit, belum berubah ke yang tadi bainit, maka akan terbentuk martensite tanpa terjadi difusi karbon. Karena difusi tidak terjadi, martensite dapat terbentuk pada suhu yang relatif rendah. Pada suhu rendah, dorongan untuk transformasi struktur yang berpusat pada sisi atau FCC menjadi berpusat pada bodi atau BCC sangat tinggi, sehingga struktur berubah instan tanpa adanya difusi karbon. Karena itu, kadar karbon martensite sangat tinggi, bahkan 100 kali lipat lebih tinggi dari yang dapat larut pada larutan padat. Akibatnya, struktur BCC terdistorsi menjadi bentuk segi empat dengan atom-atom karbon terjebak di antara atom-atom Fe. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi diagram IT atau isothermal transformations. Posisi kurva pada diagram IT dapat berubah dengan mengubah dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Penambahan karbon dan elemen paduan lainnya kepada baja umumnya akan menunda waktu dimulainya transformasi dan juga memperlambat proses transformasinya. Ukuran butiran austenitik berpengaruh pada luas permukaan reaksi. Semakin besar ukuran butiran austenitik, maka semakin kecil luas permukaan reaksi, dan transformasinya pun akan semakin melambat. Melambatnya transformasi berarti kurva akan semakin berpindah ke kanan. Selain dari faktor tadi, ternyata elemen paduan yang berbeda juga memberikan efek yang berbeda terhadap laju transformasi, yang diurutkan dari nikel sebagai yang terlemah, silikon, mangan, kromium molybdenum, tungsten, dan vanadium sebagai yang terkuat. Oke,
Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Terima kasih atas waktunya untuk menonton penjelasan singkat dari saya. Semoga berguna.